Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 5 putra dan putri Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, untuk hari ini Pak Bas bersua kembali dengan anak-anak dalam belajar mengajar. Kebetulan Pak Bas hari ini akan mengampu pelajaran i'rab, meneruskan i'rab pada pertemuan kedua, yakni mengenai tentang i'rabnya isim-isim dan fi'il-fi'il yang dibaca rofa. Kemarin sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Bas isim mufrad ketika i'rab rafa dan isim jamak taksir ketika i'rab rafa. Kedua-duanya adalah rofaknya dengan tanda dhammah dan cara pengi'rabannya sudah ditulis oleh Pak Bas dan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah paham tentang pengi'raban isim mufrad dan isim jamak taksir. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini Pak Bas mencoba untuk menjelaskan i'rabnya isim jamak muannas salim dan fi'il mudhari' ketika rofa. Kita tahu sebelum materi ini kita jelaskan, kita ulang kembali bahwa i'rab rofa dengan tanda dhammah itu yang pertama adalah bertempat pada satu isim mufrad, yang kedua isim jamak taksir, yang ketiga isim jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Baiklah anak-anak, langsung pada materi, yakni pengi'raban isim jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Untuk hari ini adalah pengi'raban isim jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Yang pertama adalah isim jamak muannas salim seperti contoh misalkan qomat, paling gampang pakai lafadz at-tilmidatu. Untuk pengi'raban yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dibagi dua. Kemarin sudah saya jelaskan, ada fi'il mudhari' yang shahihul akhiri, huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat, dan fi'il mudhari' mu'talul akhiri, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Kita pakai contoh yang gampang-gampang saja, yang sangat familiar bagi anak-anak. Contohnya lafadz yaqumu khalidun, misalkan seperti ini. Ada mu'tal akhir pakai lafadz yajri. Yajri ini mu'tal akhir, yajri al-ma'u misalkan. Kita pakai contoh yang mudah-mudah supaya anak-anak sangat mudah dalam memahami pelajaran i'rab. Pak Bas tak geser bangku dhisik, bisa leluasa untuk menerangkan. Setelah kita tahu bahwa isim mufrad rofa dengan tanda dhammah pengi'rabannya sudah, isim jamak taksir juga, yang untuk hari ini adalah isim jamak muannas salim ketika rofa. Lafadz qomat
atilmidatu. Lafadz qomat atilmidatu ini contoh dari isim jamak muannats salim ketika rofa. Qomat wis ngadeg sopo atilmidatu piro-piro murid perempuan. Lafadz atilmidatu ini adalah isim jamak muannats salim. Ciri-cirinya bagaimana Pak? Isim jamak muannats salim itu ciri-cirinya adalah di akhir kalimat terdapat alif dan ta. Nah, ini ciri-ciri dari isim jamak muannats salim. Untuk isim jamak muannats salim lafadz atilmidatu dibaca rofa itu diantaranya bertempat di mana Pak? Diantaranya bertempat pada fa'il, seperti pada pelajaran nahwu anak-anak. Fa'il itu adalah salah satu tempat isim jamak muannats salim dibaca rofa. Kalau ada fa'il pasti ada fi'il, itu gandengannya. Nah kebetulan contoh qomat atilmidatu adalah contoh yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kebetulan fa'ilnya ini berupa isim jamak muannats salim. Dan kita ketahui bahwa isim jamak muannats salim ketika rofa itu tandanya dengan tanda dhammah. Kalau ini fi'il, atilmidatu ini fa'il itu dibaca rofa, rofanya dengan tanda dhammah sebab atilmidatu adalah isim jamak muannats salim. Sebelum kita mengikrab secara detail dari lafadz per lafadz, maka kita ketahui dulu bahwa fa'il itu gandengannya adalah fi'il. Qomat itu bukan fi'il madhore, bukan fi'il mudhore, bukan fi'il amar. Kita ketahui kalau fi'il mudhore harus didahului oleh salah satu huruf mudhoro'ah. Kalau fi'il amar itu harus fi'il yang menunjukkan arti perintah. Kalau tidak terdiri dari fi'il mudhore dan fi'il amar, qomat ini adalah fi'il madhi. Setelah kita ketahui bahwa qomat ini fi'il madhi, kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il madhi itu bukan fi'il yang berhukum mu'rab anak-anak, tapi fi'il yang berhukum mabni. Setelah kita tahu bahwa fi'il madhi berhukum mabni, mabninya apa? Kita lihat pada harokat yang terakhir ini. Selama tidak ada wawu jamak seperti lafadz qomu, selama tidak ada dhamir rofa mutaharrik seperti lafadz kumna, maka fi'il madhi itu selamanya mabni fathah. Selamanya mabni fathah. Karena apa? Tidak bertemu wawu jamak, tidak bertemu dhamir rofa mutaharrik. Kalau bertemu wawu jamak mabni dhom, kalau bertemu dhamir rofa mutaharrik mabni sukun. Kalau sudah tahu itu, baru kita lihat taknya ini. Taknya ini namanya tak apa anak-anak? Taknya itu namanya tak ta'nis sakinah. Tak sebagai tanda bahwa fi'il madhi itu berhukum mu'annas atau perempuan. Kok mu'annas Pak? Iya, karena fa'ilnya kan berupa isim jamak mu'annas salim, maka fi'ile kudu melok mu'annas. Sampai ingat pada pelajaran nahwu bahwa fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya di dalam mudzakkar dan mu'annasnya. Ingat ya, masa lupa sampean. Nanti fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Berarti sudah kita tahu bahwa tak ini adalah tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah itu tak yang sebagai tanda fi'il. Nungane jurumiyah iko termasuk tanda-tanda kena fi'il adalah diantaranya terdapat tak ta'nis sakinah. Berarti gak ono kalimat isim dikai tak ta'nis ora enek. Khalidun dadi khalidat gak enek. Kalimat huruf juga gak ono, min dadi minat gak ono cah. Berarti tak ta'nis sakinah itu hanya bertempat pada fi'il. Itu saja tak ta'nis sakinah itu tidak mau bertempat pada fi'il mudhari, enggak mau, fi'il amar ya enggak mau. Misalkan lafadz idrib
Idrib ini fi'il amar. Kita buat mu'anas dikasih tak-taknis begini, idribat begini, enggak boleh. Karena ini bukan fi'il madhi. Atau lafadz yadribu. Yadribu kita bikinkan mu'anas supaya lafadz yadribu menjadi mu'anas, maka kita kasih tak-taknis menjadi yadribat begini. Ini juga enggak boleh karena tak-taknis itu hanya bertempat pada fi'il madhi. Setelah tahu bahwa qomat adalah fi'il madhi mabni fathah dan taknya adalah tak-taknis sakinah, maka isim yang setelahnya fi'il tersebut itu kedudukannya menjadi fa'il, yakni lafadz atil midatu. Setelah tahu bahwa atil midatu itu menjadi fa'il, sama harus mengikuti kaidah nahwu kemarin, fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Berarti atil midatu ini adalah isim yang dibaca rofa karena menjadi fa'il. Rofaknya dengan tanda apa? Dengan tanda dhammah. Sebabnya apa? Lafadz atil midatu ini adalah isim jamak mu'annas salim. Isim jamak mu'annas salim. Pak, saya mau tanya Pak, apakah isim jamak mu'annas salim itu sama dengan isim jamak taksir? Ora podo rek. Isim jamak taksir itu prosesnya tidak sama dengan isim jamak mu'annas salim. Isim jamak taksir itu harus hafal, tidak ada kaidahnya. Misalkan lafadz baitun, baitun ini isim mufrad, kita jamakkan gak ono, jadi baituna menjadi isim jamak mudzakkar salim nggak bisa. Baitun itu pakainya harus jamak taksir, jadi buyutun, baitun buyutun. Berarti nanti itu ada kaidah-kaidah tertentu cara membuat isim jamak mudzakkar salim dan isim jamak mu'annas salim. Tidak semua isim itu bisa dibuat untuk jamak mu'annas salim karena ada kaidah-kaidah tertentu. Kayak lafadz Fatimatu itu bisa Fatimatu, Fatimatani, Fatimatun, atil-midatu, atil-midatani, atil-midatu, at-thalibatu, at-thalibatani, at-thalibatu, itu bisa. Tapi tidak semua isim yang di belakangnya ada tak bunder dalam bahasa sampean tak marbuto itu bisa dijadikan isim jamak mu'annas salim. Seperti lafadz al-madrasatu. Contoh ya, al-madrasatu. Al-madrasatu nak, ini tidak bisa kita jadikan isim jamak mu'annas salim meskipun di akhirnya terdapat tak-taknis sakinah, enggak boleh menjadi al-madrasatu. Ini enggak boleh. Ini adalah cara yang salah untuk mencari isim jamaknya dari lafadz al-madrasatu. Al-madrasatu isim jamaknya adalah al-madarisu. Al-madarisu ini isim jamak taksir. Isim jamak taksir yang seghotnya itu namanya adalah seghot muntahal jumu'. Seghot muntahal jumu'i. Biar paling kelas tapat tak terangno. Apakah yang dinamakan seghot muntahal jumu', Pak? Nah, dulu sudah saya terangkan. Isim seghot muntahal jumu' itu adalah isim jamak taksir yang jumlah hurufnya 5 ke atas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, pada urutan ketiga terdapat alif atau biasanya ikut mazan mafailu atau mafailu. Ini namanya isim jamak taksir yang seghot muntahal jumu', ikut wazan mafailu, mafailu. Al-madrasatu tidak bisa dijadikan isim jamak mu'annas salim, tapi bisa dijadikan isim jamak taksir yang bernama seghot muntahal jumu'i, ikut wazan mafailu boleh, mafailu juga boleh. Itu anak-anak kira-kira untuk cara mengetahui isim jamak mu'annas salim itu tidak sembarangan membuatnya.
Ya. Tak kei pengetahuan sebentar saja sebelum kita mengirob, ya. Isim jamak muannats salim itu, isim jamak muannats salim, cara membuatnya gampang. Satu, harus berupa isim sifat, paling penak. Isim sifat itu kalau sampai bisa isim fa'il atau isim maf'ul. Iku syaratnya kudu isim sifat. Isim sifat itu apa, Rek? Isim fa'il atau isim maf'ul dalam pelajaran shorof. Dua, isim alam. Isim alam itu adalah isim yang menunjukkan nama-nama manusia atau benda-benda yang lain yang punya nama, kayak toko punya nama, itu namanya isim alam. Toko AA namanya isim alam. Pak Noval namanya isim alam. Yang ketiga, terdapat tak taknis. Nah, syaratnya ngono. Isim sifat contohnya kayak qaimatun. Nah, iki isim sifat ada tak taknisnya. Ini bisa dijadikan muannats salim. Qaimatun. Nah, penak toh? Isim sifat terus ono tak taknisnya, terdapat tak taknis. Qaimatun dadi qaimatun. Apa isim alam? Apa meneh? Aisyatu isim alam tapi ono tak taknis. Iki ono tak taknis Aisyatu bisa menjadi Aisyatun. Nah, ini namanya syarat-syaratnya untuk membuat isim jamak muannats salim. Tak tuduh sampean. Caranya adalah satu, berasal dari isim sifat. Isim sifat itu apa? Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Yang kedua isim alam. Isim alam itu apa? Isim-isim yang menunjukkan nama manusia atau benda-benda yang lain. Yang ketiga harus terdapat tak taknis. Nah, seperti qaimatun ini ki. Terus Aisyatun. Pak, tilmidatun ini bukan isim sifat, Pak. Kok bisa jadi muannats salim? Ini namanya dimulhaqkan saja, Nak. Ini namanya dimulhaqkan saja. Disamakan. Bukan dari isim sifat, tapi disamakan dengan isim sifat. Jadi bisa menjadi tilmidatun. Ini ki ora enek kaidahe, Cah. Ini hanya tidak banyak. Mulhaq itu tidak banyak lafadznya, hanya sebagian kecil saja. Kebetulan tilmidatun bisa menjadi tilmidatun. Seperti itu. Tapi yang pakem, yang kaidah harus isim sifat, isim alam, terdapat tak taknis di akhirnya. Begitu kira-kira. Terus cara pengiropan yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada dua, ada fi'il mudhari' shahihul akhiri dan fi'il mudhari' mu'talul akhiri. Sing shahihul akhiri adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Yang mu'tal akhir fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Ini tanda rufa'nya tidak sama, anak-anak, tidak sama. Yang shahih akhir tanda rufa'nya dhammatun dhahiratun, dhamma yang jelas. Kalau sing mu'tal akhir tandanya adalah dhammatun muqaddaratun, dhamma yang dikira-kirakan. Makanya ya jari gak oleh ya jariyu. Makanya ya jari dalam ilmu i'rab itu asalnya adalah ya jariyu. Ya jariyu. Ikut kaidah 5 kalau qawaidul i'lal. Ya jari asluhu ya jariyu ala wazni yaf'ilu uskinatil ya'u listisqali dhammati 'alaiha fasara ya jari. Nah, seperti itu. Pak, dereng ilale ya ben-ben. Nek wae Pak Harun sampai nanti akan masuk pada bab 5 bila ada wawu atau ya yang berharokat dhammah dan di akhir kalimat maka dhammah tersebut harus disukunkan. Dimatikan ya jari, asalnya ya jariyu ikut wajan yaf'ilu
Terus uskinatul disukun, uskina disukun. Terus apa ad-dhammatu dhammah, uskinat disukun apa ya iki disukun. Listisqali dhammati alaiha, karena harokat dhammah yang terletak pada ya atau huruf ilat itu berat, abot mungguwe wong Arab bukan mungguwe wong Indonesia. Nek Indonesia ono gak enek sing abot. Gendera lorek loreril ngono ku iso. Malakum takak tu malaya teko kutu melati jati ini iso wong Indonesia itu dan latah lambene. Tapi wong Arab ora gelem. Ya jeriyu itu berat. Jaluknya ya jeri. Ya zuwu ngono berat. Jaluke ya zu seperti itu. Itu orang Arab ngalem gak kayak wong Jawa gendera lorek loreril ngono iku gampang ora enek sing abot. Malakum takakatum alaya takakukum ala di jinatin ifrongkou ini ngono ku wong Indonesia gampang, termasuk Pak Bas kan wong Indonesia gampang dong. Wes ya, setelah kita tahu bahwa fi'il mudhari' sahih akhir itu rafa dengan tanda dhamma dhahirah, fi'il mudhari' mutal akhir rafa dengan tanda dhamma muqaddarah, maka baru di-i'rab. Cara pengi'roban isim jama' muannats salim ketika rofa dan cara pengi'roban fi'il mudhari' ketika rofa. Nih isim itu kedudukannya jadi apa ketika dibaca rofa. Tapi kalau fi'il mudhari' itu tidak menjadi apa, tapi kemasukan amil apa, kemasukan amil nawasib apa tidak. Kalau tidak kemasukan amil nawasib dan tidak kemasukan amil jawazim, berarti fi'il mudhari' itu adalah berhukum marfu atau dibaca rofa. Nek sahih akhir rofa dengan tanda dhamma yang jelas dalam kurung dhammatun dhahiratun. Kalau fi'il mudhari' mutal akhir itu adalah tandanya dengan dhamma yang dikira-kirakan dalam kurung dhammatun muqaddaratun. Sekarang saya maknani i'rabnya sampeyan untuk kelas 5 baik putra maupun putri. Di sini sudah ada. Nah, di sini ada contohnya. Pak Bas tak duduk dulu ya. Sebentar. Nah, ini cara pengi'rabannya. Lafadz qomat at-tilmidatu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bas. Qomat at-tilmidatu, qomat wis ngadeg sapa at-tilmidatu pira-pira murid perempuan. Pengi'rabannya gimana Pak? Tadi seperti yang dijelaskan Pak Bas, qomat fi'il madhi, ya kan? Qomat adalah fi'il madhi, tapi di bahasa Arabkan qomat fi'lun madin mabniun alal fathi. Qomat fi'lun madin mabniun alal fathi. Terus taknya itu dibahas juga. At-ta'u alamatun lit-ta'nisi. At-ta'u alamatun lit-ta'nisi. Jadi qomat fi'lun madin mabniun alal fathi. At-ta'u alamatun lit-ta'nisi. Terus bawahnya at-tilmidatu. Pengi'rabannya bagaimana Pak? At-tilmidatu mang dadi apa? Wis dijelasno Pak Bas dadi fa'il. Jadi at-tilmidatu pengi'rabannya adalah fa'iluhu marfu'un bid-dhammati dhahirati li'annahu ismul jam'il muannatsis salimi. At-tilmidatu fa'iluhu marfu'un bid-dhammati dhahirati li'annahu ismul jam'il muannatsis salimi. Terus nggurine dikai kesimpulan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili tusamma jumlatan fi'liyatan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili tusamma jumlatan fi'liyatan. Dimaknani qomat, mulai dhuwur lagi yang atasnya, dilihat atasnya. Qomat utawi lafadz qomat iku fi'lun madin aran fi'il madi. Qomat utawi lafadz qomat iku fi'lun madin fi'il madi.
mabniyun kang berhukum mabni, mabniyun kang berhukum mabni alal fathi ing atase mabni fathah, alal fathi ing atase mabni fathah. Atau utawi tae, atau utawi tae, tak yang terakhir tadi itu yang tak disukun itu iku alamatun dadi tondo, iku alamatun dadi tondo litaknisi kedue muannas, litaknisi kanggo muannas, litaknisi kanggo perempuan. Terus bawahnya at-tilmidatu di-i'rab dimaknani at-tilmidatu utawi lafat at-tilmidatu iku fa'iluhu dadi fa'ile qomat, iku fa'iluhu dadi fa'ile qomat marfu'un kang diwaca rafa, marfu'un kang diwaca rafa bidhammati kelawan dhammah ad-dhahirati kang jelas. Li annahu krana sak temene at-tilmidatu, li annahu krana sak temene at-tilmidatu iku ismul jam'il muannatsis salimi, aran isim jamak muannas salim, iku ismul jam'il muannatsis salimi, aran isim jamak muannas salim. Wal jumlatu utawi jumlah, wal jumlatu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il wal fa'ili lan fa'il iku tusammatin arani apa jumlah, iku tusammatin arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah. Selesai, berarti sampean sudah paham tentang cara mengi'rab contoh qomat at-tilmidatu, contoh yang di dalamnya terdapat isim jamak muannas salim yang dibaca rofa karena menjadi fa'il. Terus cara mengi'rab fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ini saya i'rab tapi tidak saya katutkan. Apa katutkan tuh? Gak tak katutkan fa'ilnya ya. Fa'ilnya tidak saya cantumkan. Cukup fi'il mudhari'nya saja karena kemarin sudah kayak fa'il berupa isim mufrad kemarin sudah, fa'il berupa isim jamak taksir kemarin sudah, sekarang fa'il berupa isim jamak muannas salim. Saya hanya kasih contoh pengi'raban fi'il mudhari'nya saja tanpa fa'ilnya. Yang pertama adalah lafadz yajri dan yardho. Ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Bagaimana cara pengi'rabannya? Nah, lihat di catatan Pak Bas yang bawah itu, yajri atau yardho adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini ringkes, nah kelas 6 itu panjang. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhiri li'annahu mu'talul akhiri wa lam tasil bi akhirihi syai'un. Itu yang kelas 6. Sama cukup fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dimaknani yajri yardho utawi lafadz yajri yardho iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' marfu'un kang diwaca rafa bidhammati kelawan dhammah al muqaddarati kang dikira-kirakan, al muqaddarati kang dikira-kirakan li annahu krana sak temene yajri lan yardho, li annahu krana sak temene yajri lan yardho iku mu'talul akhiri fi'il mudhari' mu'tal akhir, iku mu'talul akhiri fi'il mudhari' mu'talul akhir walam yattasil lan ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire yajri yardho, walam yattasil lan ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire lafadz yajri yardho apa syai'un suwiji wiji, apa syai'un suwiji wiji fi'il mudhari' yang dibaca rafa dengan tanda dhamma yang dikira-kirakan karena fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas
tobah. Yang terakhir lafadz yakumu. Yakumu itu fi'il mudhari' sahih akhir. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatid dhahirati li'annahu sahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatiz dhahirati li'annahu sahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yakumu utawi lafadz yakumu iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' marfu'un kang diwaca rafa bidhammati kelawan dhammah ad-dhahirati kang jelas li'annahu krana sak temene yakumu iku sahihul akhiri fi'il mudhari' sahih akhir walam yatasilan ora ketemu bi akhiri kelawan akhire yakumu apa syai'un sewiji-wiji walam yatasilan ora ketemu bi akhiri kelawan akhire lafadz yakumu apa syai'un sewiji-wiji. Baiklah anak-anak, itulah cara pengi'raban isim jamak muannats salim ketika rafa dan fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mutlaq akhir ketika rafa. Untuk kurang lebihnya nanti bisa dijelaskan lagi di pertemuan yang ketiga insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.